Oke, kalau kita ngomongin ketupat, apa sih yang langsung kebayang? Pasti langsung mikirin enaknya makanan lebaran kan? Tapi, pernah nggak sih kepikiran kalau di balik anyaman daun kelapanya yang kelihatannya ribet itu, ternyata ada filosofi hidup yang dalam banget? Nah, pertanyaannya jadi, selain enak, ajaran apa sih sebenarnya yang tersembunyi di dalam ketupat? Yuk, kita bedah bareng-bareng makna yang, wah, bener-bener menyentuh hati nih. Oke, kita mulai dari yang paling utama dulu ya, kupat. Jadi, filosofi pertama yang ada di dalamnya itu soal satu langkah yang fundamental banget dalam hubungan kita sama orang lain, yaitu mengakui kesalahan. Ini nih yang menarik. Ternyata kupat itu bukan sekedar nama loh. Dalam bahasa Jawa, ini singkatan dari ngaku lepat. Artinya, yaitu mengakui kesalahan. Keren ya, dari namanya aja kita udah bisa ngerasain dalamnya makna di baliknya. Dan setiap bagian dari kupat itu punya arti sendiri. Coba deh bayangin, anyamannya yang rumit itu katanya ngelambangin kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia. Yang kadang emang ribet kan? Terus janurnya, daun kelapa mudanya itu singkatan dari Jatining Nur atau cahaya sejati, simbol hati yang murni. Nah, nasi putih di dalamnya itu ibarat hati kita yang udah bersih lagi setelah dimaafkan. Jadi intinya, kupat itu lebih dari sekedar makanan. Ini tuh kayak wujud fisik dari niat kita buat bilang, iya, aku salah, dan minta maaf. Bener-bener langkah pertama yang paling penting buat benerin hubungan. Tapi tunggu dulu, setelah ngaku salah, prosesnya belum selesai loh. Ada pasangannya nih yang nggak bisa dipisahin. Lepet. Nah, kalau tadi soal mengakui kesalahan, sekarang kita ngomongin gimana caranya mempererat lagi ikatannya. Dan sama kayak kupat, nama lepet ini juga punya arti tersembunyi. Asalnya dari frasa Jawa, silep sing rapet, yang artinya tertutup dengan rapat. Wah, ini bener-bener gambaran yang pas banget ya buat ngomongin soal kedekatan dan keeratan hubungan. Simbolnya juga kuat banget. Beras ketannya kan lengket tuh. Nah, itu jadi lambang harapan supaya persaudaraan kita nempel lagi, rekat lagi. Terus ada talinya kan yang ngiket. Itu jelas banget jadi simbol hubungan yang udah diperbarui biar nggak gampang lepas lagi. Jadi, setelah proses maaf-maafan yang diwakili oleh kupat, lepet ini datang sebagai pengingat. Pengingat buat kita supaya aktif lagi ngerapetin tali silaturahmi. Biar apa? Biar jadi lebih kuat dari yang kemarin. Nah, kalau kita sandingkan, jadi jelas banget kan bedanya sekaligus hubungannya. Kupat itu ibarat perjalanan ke dalam diri buat ngaku salah. Sementara lepet itu perjalanan keluar buat memperbaiki hubungan. Jadi, kupat itu soal tanggung jawab pribadi, lepet itu soal rekonsiliasi. Keduanya itu kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin dalam siklus memaafkan. Oke, sekarang coba kita satuin kedua filosofi ini. Jadi, kupat dan lepet itu sebenarnya bukan dua hal yang terpisah. Mereka ini satu kesatuan, representasi dari sebuah siklus pemaafan yang lengkap. Dimulai dari diri kita sendiri, dan tujuannya keharmonisan bareng-bareng di komunitas. Bisa dibilang ini tuh kayak resep dua langkah menuju keharmonisan. Langkah pertama, lewat kupat, kita berani introspeksi, ngakuin kesalahan. Terus, langkah kedua, lewat lepet, kita bergerak keluar, ngebangun lagi ikatan yang mungkin sempat renggang. Proses yang, wah, indah dan manusiawi banget ya. Intinya, seperti yang tertulis di sini, bersama-sama, kupat dan lepat itu mewakili sebuah perjalanan yang utuh. Dari mengakui ketidaksempurnaan diri kita, sampai membangun lagi komunitas yang lebih rekat dan saling memaafkan. Ini dalam banget. Jadi jelas ya, ini bukan cuma soal makanan, tapi soal gimana kita seharusnya hidup bareng-bareng. Makanya lain kali, kalau kita lihat dua makanan ini di meja, coba deh kita ingat lagi warisan maknanya. Ini tuh pengingat yang keren banget bahwa tradisi kita itu nyimpan kearifan yang luar biasa, yang gak akan pernah usang, ajaran buat jadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, jadi pertanyaan buat kita semua renungkan nih. Warisan soal memaafkan dan persatuan apa sih yang mau kita bawa dari meja makan ini ke kehidupan kita sehari-hari? Coba kita pikirin bareng-bareng. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi.